Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Afandi. Di sini saya akan menjelaskan isi dari praktikum fisika 2. Terdapat 6 modul percobaan. Yang pertama itu pengukuran resistansi. Yang kedua modul 2 itu konsep dasar kapasitor. Yang ketiga jembatan Wheaton. Keempat rangkaian RLC. Kelima karakteristik sinyal AC. Dan keenam itu medan magnet, induksi, dan motor listrik. Kita ke yang pertama, pengukuran resistansi. Apa sih itu resistansi? Resistansi merupakan kemampuan suatu pengantar untuk menghambat aliran arus listrik. Seperti yaitu komponennya itu seperti resistor. Besaran resistansi dipengaruhi oleh jenis bahan, panjang penghantar, luas penampang, dan temperatur. Satuan resistansi sendiri itu adalah ohm. Hubungan antara tegangan arus dan resistansi dijelaskan melalui hukum Ohm, di mana tegangan sama dengan arus kali hambatan. Pada praktikum kita kemarin, kita menggunakan dua bahan. Yang pertama itu multimeter digital, dan kedua itu resistor dan berbagai nilai. Nah, dari praktikum kita kemarin itu hasilnya terdapat perbedaan antara perhitungan dari multimeter digital dan perhitungan dari secara matematis, dilihat dari gelang warnanya itu. Tetapi dalam pengukuran multimeter digital itu masih di ambang batas aman, yaitu batas bawah dan batas atas dari pengukuran teoritis matematisnya. Yang kedua, kita lanjut ke konsep dasar kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor itu merupakan komponen yang berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Kapasitor itu terdiri atas dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik, seperti gambar ini. Besar kemampuannya menyimpan muatan itu disebut kapasitansi dengan satuan farad. Terus dari hasil praktikum kita kemarin itu, kapasitornya mampu menyimpan muatan listrik dan energi dalam jumlah tertentu, tergantung besar kapasitansi kapasitornya. Yang ketiga, kita ke jembatan Wheaton. Apa sih itu jembatan Wheaton? Jembatan Wheaton itu merupakan rangkaian yang digunakan untuk menentukan nilai hambatan yang belum diketahui. Kondisi setimbang tercapai ketika galvanometer menunjukkan 0. Jadi jembatan Wheaton itu menggunakan metode perbandingan. Rangkaiannya itu terdiri dari 4 resistor dan sebuah galvanometer yang berfungsi sebagai indikator keseimbangannya. Jadi kerjanya itu seperti ini. Cara kerjanya dari jembatan Wheaton. Kondisi seimbang itu terjadi ketika galvanometer itu menunjukkan nilai 0. Nah, pada kondisi tersebut itu tidak ada beda potensial antara dua titik yang dihubungkan galvanometer, sehingga tidak ada arus yang mengalir melaluinya. Persamaan keseimbangannya itu R1 bagi R2 sama dengan R3 bagi Rx. Dari persamaan tersebut itu nilai Rx dapat dihitung. Nah, dari praktikum kita kemarin, kita mendapatkan
sebuah masalah yang unik, di mana airbox-nya itu yang maksimal, yang minimal itu di 0, ada angka 0 dan 100. Nah, kita sudah geser steker-stekernya ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak setimbang. Otomatis kan itu nilai airbox-nya kan masih kebesaran. Nah, kita itu ngide dipas-pasin ke tengah, di setengahnya 100, jadinya 50 ohm. Nah, di situ kita ketemu dan akhirnya mendapatkan nilai dari airbox atau RX-nya. Kemarin juga steker itu bisa sedikit nempel di kawat jalurnya itu karena kawatnya itu kan dialiri arus listrik. Nah, di situ kan ada induksi elektromagnetik, sehingga dia kan menghasilkan magnet, dan steker itu kan akhirnya bisa sedikit nempel lah. Nanti kita bahas di modul ke-6. Kita lanjut ke rangkaian RLC. Nah, di rangkaian RLC itu terdapat 3 komponen, yaitu resistor untuk menghambat arus, dan induktor untuk menyimpan energi magnetik, dan kapasitor menyimpan energi listrik. Nah, dari ketiganya itu membentuk impedansi total. Apa sih itu impedansi? Impedansi itu total hambatan di sebuah rangkaian. Di hubungan fasa dari kita kemarin itu, resistor itu arus dan tegangan sepasa, terus induktor arus tertinggal, dan kapasitor itu harus mendahului tegangan. Nah, karena rangkaian RC itu bersifat kapasitif, resistor dan kapasitor itu bersifat kapasitif sehingga harus mendahului tegangan. Sebaliknya, rangkaian RL itu bersifat induktif sehingga harus tertinggal terhadap tegangan. Selanjutnya kita ke karakteristik sinyal AC. Selanjutnya kita ke karakteristik sinyal AC. Sinyal AC merupakan sinyal yang berubah secara periodik terhadap waktu. Nah, AC itu harus bolak-balik. Kalau DC kan harus searah. Jadinya kalau AC itu misal sinusnya itu satu bukit dan satu pulau, satu lembah. Kalau arus DC itu cuma lurus aja, jadi dia konstan kalau arus DC. Nah, sinyal AC itu merupakan sinyal yang berubah secara periodik terhadap waktu. Nah, pada percobaan kita kemarin itu ada 3 jenis gelombang, yaitu gelombang sinus, yang kedua persegi, dan yang ketiga segitiga, dengan menggunakan alat function generator dan osiloskop. Function generator kemarin itu kita untuk menghasilkan berbagai bentuk sinyal listrik, dan osiloskop digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang, sehingga amplitudo, frekuensi, periode, dan tegangan offset dapat diamati dan itu buat praktikumnya. Yang pertama itu pengaruh frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah siklus gelombang dalam 1 detik. Ketika semakin besar frekuensi, maka periode gelombang itu dia semakin kecil, sehingga gelombang di layar osiloskop itu jadi dia lebih rapat. Sebaliknya, nah, jika frekuensinya yang dihasilkan itu lebih rendah, gelombangnya akan renggang,
Jadi gelombang yang di osiloskop itu dia merenggang. Selanjutnya itu pengaruh offset. Nah, offset itu menyebabkan gelombangnya itu bergeser ke atas atau bawah tetapi bentuk gelombangnya itu tidak berubah. Jadi misal ini tengah-tengah garis tengah. Nah, ini bentuk gelombang. Dia itu harusnya segini kayak ngambang lah. Nah, dari hasil praktikum kita kemarin itu perubahan frekuensi memengaruhi periode sinyal, sedangkan perubahan offset hanya memengaruhi posisi gelombang. Nah, kan perubahan offset itu hanya mempengaruhi posisi gelombang, tidak merubah gelombangnya lah, tidak merubah bentuk gelombangnya. Nah, selanjutnya kita ke medan magnet induksi dan motor listrik. Apa sih itu induksi elektromagnetik? Nah, induksi elektromagnetik itu merupakan peristiwa timbulnya gaya gerak listrik akibat perubahan magnet. Nah, kayaknya ini dijelaskan di hukum Faraday yang dimana menyatakan bahwa tegangan induksi berbanding lurus dengan laju perubahan magnet. Kayak contohnya di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik itu kan di dalamnya kan ada generator dan turbin. Nah, si turbin itu kan bergerak karena misal di PLTU uapnya itu kan mau gerakin turbin. Nah, turbinnya itu kan tersambung ke generator sehingga dia memutar generator. Nah, kenapa kok generator itu bisa menghasilkan listrik? Nah, di dalam generator itu terdapat dua komponen lah, yaitu starter dan rotor. Nah, rotor itu yang mau mutar dia. Rotor itu yang muter, dia itu yang terhubung dengan turbinnya. Jadi dia muter menghasilkan arus listrik, dan starter itu dia yang diem lah. Dia itunya itu seperti kumparan itu. Tetapi itu di rotor itu dia nggak langsung aja menghasilkan medan magnet. Dia kayak dipancing lah, diberi sedikit medan magnet dari yang namanya itu exciter. Exciter itu jadi dia menghasilkan medan magnet yang kecil. Nah, ketika si rotor itu berputar kencang, kan medan magnetnya itu kan berubah-ubah karena ada kumparan. Nah, karena itu makanya yang magnetnya kan semakin besar, nah itu yang bisa menjadikan listrik. Ya, sebenarnya itulah. Sebenarnya kayak rotor itu yang bergerak dan starter itu yang diam. Nah, ini berarti perubahan dari energi mekanik ke energi listrik. Selanjutnya kita ke motor listrik ya. Motor listrik itu bekerja pada interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Ketika arus mengalir pada penghantar yang berada pada dalam medan magnet itu kan ya sama aja kayak tadi generator. Dalam timbul gaya elektromagnetik yang menghasilkan putaran pada roda. Dari hasil percobaan kita kemarin itu diketahui bahwa semakin besar kuat medan magnet yang diberikan, maka semakin besar gaya elektromagnetik yang dihasilkan. Akibatnya itu perputaran motornya itu semakin kencang dan dan jika
sumber tegangannya itu dimatikan, jadinya kalau semakin kencang ya semakin lama dia berhentinya. Nah, mungkin ya itu yang bisa saya jelaskan tadi. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.